Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Reja Purnama dari kelas PTKA. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini tanggal 26 April 2021, saya ingin mempresentasikan materi yang berjudul Analisis Vegetasi Gulma di bawah tekanan kelapa sawit. Pertama, saya ingin menyampaikan dari latar belakang. Melihat perkembangan dan prospek kelapa sawit yang menjanjikan saat ini, usaha perkebunan kelapa sawit banyak diminati oleh investor. Pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menyediakan lapangan kerja sejak tahun 2006 telah mencanangkan program revitalisasi perkebunan, di mana kelapa sawit adalah salah satu komoditas yang masuk di dalam program revitalisasi. Perkembangan kelapa sawit yang konsisten sebagai produsen minyak sawit nomor 1 di dunia menurut Hartanto 2011. Keberhasilan budidaya kelapa sawit selain dipengaruhi faktor tanaman dan lingkungan, juga tidak terlepas dari faktor pemeliharaan. Untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi diperlukan pemeliharaan yang baik ketika tanaman belum menghasilkan maupun setelah menghasilkan, meliputi pengendalian gulma, penuasan pelepah, pengendalian hama penyakit, pengawetan tanah dan air, pemupukan serta pemeliharaan jalan. Pertumbuhan dan produktivitas tanaman kelapa sawit di lahan pasir cukup beragam, bergantung pada kondisi lahan dan tingkat pengelolaan yang dilakukan. Produktivitas tanaman kelapa sawit umur 5 tahun di lahan pasir 18,2 ton per hektar. Sementara itu, berat tandan rata-rata atau BJR di lahan pasir pada umur 3-5 tahun mineral solum dalam. Gulma adalah tumbuhan yang mudah tumbuh pada setiap tempat yang berbeda-beda, mulai dari tempat yang miskin nutrisi sampai di tempat yang kaya nutrisi. Sifat inilah yang membedakan gulma dengan tanaman yang dibudidayakan. Inventarisasi gulma sebelum tindakan pengendalian diperlukan untuk mengetahui jenis-jenis gulma dominan pada suatu ekosistem agar dapat diterapkan pengendalian yang efektif dan efisien. Sehingga pengendalian gulma bukan merupakan usaha sambilan, tetapi merupakan bagian dari pengelolaan organisme pengganggu yang merupakan komponen pokok dalam proses produksi pertanian. Tujuan dan kegunaan. Pengamatan ini bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis gulma dominan yang berada di bawah tegakan kelapa sawit. Hasil dari pengamatan ini dapat menjadi bahan informasi mengenai jenis-jenis gulma yang dominan yang pada umumnya terdapat di bawah tegakan kelapa sawit. Tinjauan pustaka. Pengertian gulma. Gulma adalah tumbuhan yang kehadirannya tidak diinginkan pada lahan pertanian karena menurunkan hasil yang bisa dicapai oleh tanaman produksi. Keberadaan gulma sangat mengganggu pertumbuhan tanaman produksi. Persaingan antara gulma dengan tanaman yang kita usahakan dalam mengambali unsur-unsur hara dan air dari dalam tanah dan penerimaan cahaya matahari untuk proses fotosintesis menimbulkan kerugian-kerugian dalam produksi baik kualitas maupun kualitas. Gulma mengakibatkan kerugian-kerugian yang antara lain disebabkan oleh 1. Persaingan antara tanaman utama sehingga mengurangi kemampuan berproduksi. Terjadi persaingan dalam pengambilan air, unsur-unsur hara dari tanah, cahaya, dan ruang lingkup. 2. Pengotoran kualitas produksi pertanian, misalnya pengotoran benih oleh biji-biji gulma. Kerugian akibat gulma perkebunan. Kehadiran gulma pada lahan pertanian atau pada lahan perkebunan dapat menimbulkan berbagai masalah. Secara umum, masalah-masalah yang ditimbulkan gulma pada lahan pertanian budidaya kelapa sawit adalah sebagai berikut. Terjadinya kompetisi atau persaingan dengan tanaman pokok.
tanaman budidaya. Dalam hal penyerapan zat makanan atau unsur-unsur di dalam tanah, penangkapan cahaya, penyerapan air, dan ruang tempat tumbuh. Pengendalian gulma pada perkebunan kelapa sawit. Pengendalian gulma yang sering digunakan di perkebunan kelapa sawit yaitu pengendalian secara kimiawi, manual, dan kultur teknis. Pengendalian secara kimiawi dilakukan dengan menggunakan herbisida. Keuntungan pengendalian gulma secara kimiawi adalah tenaga kerja yang digunakan relatif sedikit, total biaya lebih rendah, serta perusakan, perakaran, dan erosi dapat dihindari. Pengendalian secara kimiawi adalah diperlukannya keterampilan tenaga kerja yang tidak dalam mengaplikasikannya, baik yang berhubungan dengan keselamatan pekerja, dosis herbisida, dan jenis nozzle. Penggunaan aplikasi herbisida secara berlebihan dapat membahayakan lingkungan sekitar maupun tanaman budidaya. Sekian presentasi dari saya hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti oleh Ibu Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.